Ya, shalom sahabat Shalom, Jepro shalom. yang selalu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari yang baru yang Tuhan sudah Yes. berikan bagi setiap kita saat ini. Kita boleh ada sebagaimana ada, semuanya hanya oleh karena perlindungan Tuhan, hanya Amin. oleh karena pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan yang selalu menopang kehidupan Iya. kita, sehingga kita boleh ada saat ini. Kita boleh datang kepada Tuhan, kita terus mencari wajah Tuhan, kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita mau terus percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kehidupan Yes. kita, sanggup memberikan kekuatan yang baru, bahkan sanggup memberikan jawaban-jawaban yang pasti dalam Tuhan. Kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, sebab Tuhan kita Allah yang sungguh luar biasa dan dahsyat. Puji Tuhan, mari saat ini kita mau satukan hati, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari dengan bersyukur dan dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kita mau nyatakan pujian ini bagi Tuhan, bahwa kita tidak akan pernah berhenti berharap kepadanya, bahwa Tuhanlah yang terus menyertai kehidupan kita dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya
mengangkat kehidupan kita. Mari kita terus bersyukur dan nyatakan dengan percaya, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau Yesus yang tak pernah tinggalkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Yesus yang sanggup menolong hidup kami, menopang hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau selalu menguatkan kami, Hanya pada Kau selalu menopang kami. Haleluya. Kami puji namamu, Yesus. Haleluya. Allah yang penuh Amin, amin, haleluya. Allah yang Ya Tuhan, haleluya. Kami puji namamu Tuhan. Glory, ya Yesus. Haleluya. Kami puji namamu, Kaulah kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, kekuatan Ya hidup kami. Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan hidup kami. Yes. Terima Terima kasih, kasih Tuhan. terima kasih Yesus. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk Mengangkatmu, Tuhan pasti sanggup. percayalah, Dia tak tinggalkanmu. percayalah, Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi iman pengharapan kami dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau Yesus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan, bahkan sedetik pun di dalam kehidupan kami mau terus percaya Tuhan. Terima kasih Bapa,
Engkau Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami dan penopang dalam kehidupan kami. Kami tetap kuat karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan saat ini kami yang terus diberikan kesempatan untuk kami terus mengalami pemulihan daripada Tuhan, mengalami perubahan daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami terus mengalami iman yang kuat di dalam Engkau, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan yang akan terus Engkau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hanya padamu berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami percaya urapan yang baru Engkau berikan bagi setiap kami, hikmat yang baru Engkau berikan bagi kami, untuk kami terus memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saat lagi kita akan menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup. Percayalah, Dia pasti menolong dan memberkati kita. Amin, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, tema kita pada saat ini adalah curhat yang membawa petaka. Saudaraku, kita belajar ini ya. Jangan sembarangan curhat juga. Mencurahkan isi hati, itulah curhat. Kadang-kadang curhat itu melegakan hati, tetapi juga kadang-kadang curhat itu justru membuka rahasia dan membawa petaka, membawa masalah yang lebih besar lagi. Jadi kita harus punya hikmat juga saudaraku ya. Nah, kita akan belajar. Kita sudah sampai di Hakim-Hakim pasal 16. Setiap hari satu pasal secara berurutan dalam sebuah kitab kita renungkan bersama-sama. Dan saat ini kita sudah sampai di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16. Dan kita akan merenungkan Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang Nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Saudara, kadang-kadang saya juga mikir, kenapa ya Tuhan menetapkan Simpson sejak dalam kandungan menjadi Nasir Tuhan, dan tandanya adalah kepalanya nggak boleh kena pisau cukur. Artinya kepalanya nggak boleh digunting rambutnya. Kenapa ya? Apa nggak ada cara yang lain? Saudara, apakah nggak ada cara yang lain? Misalnya kuku kakinya jangan digunting. Tapi saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setelah saya renung-renungin, saya pikirin, iya ya, rambut di kepalanya jangan dicukur. Kenapa? Karena kalau bicara rambut di kepala, itu kan orang ngelihat mana duluan? Pasti ngelihat kepala. Mereka ngeliat kita dari belakang, mereka kepingin juga lihat kepala kita. Kalau cuma badan doang kurang, ngeliat kaki siapa tuh yang lewat. Pengen ngeliat apa? Ngeliat orangnya. Orangnya lewat dari mana? Lihat dari kepalanya. Makanya Anda kalau pas foto, bukan kaki Anda yang difoto kan? Pas foto gitu ya. 3x4. Masa tangan kita doang yang difoto? Enggak kan? Yang difoto apa? Paling tidak dari sini nih. Kepalanya diambil. Biar ketahuan, meskipun badan kita nggak difoto, kaki kita nggak difoto, tangan kita nggak difoto, jari kita nggak difoto, nggak apa-apa. Yang penting nih kepalanya foto. Lihatlah di password Anda, di KTP Anda, kan begitu. Kenapa? Karena itu identitas.
gampang sekali dikenal. Orang pasti ngelihatnya wajah, lihatnya kepala, saudaraku. Sehingga saya pikir ketika Tuhan memberikan kepada Simson bahwa nggak boleh dicukur rambut kepalanya, nggak boleh kena pisau cukur. Itu untuk apa? Supaya Simson ingat. Lawang di kepala, saudaraku, rambutnya panjang. Tiap hari dia ingat bahwa dia adalah nasir Tuhan. Tiap hari dia harus ingat dia itu pilihan Tuhan. Tiap hari dia harus ingat ada kerjaan Tuhan yang harus dia pekerjakan, harus dia lakukan. Dia bisa harus ingat siapa dirinya. Ini kan si Simson lagi cinta-cintaan kayak gini, saudaraku. Tetap dia ingat dia adalah nasir Tuhan. Kenapa? Karena rambutnya, saudara. Ya, karena rambutnya. Meskipun dia lagi cinta-cintaan model kayak gini, dirayu-rayu sama perempuan, saudara, tanda yang Tuhan berikan itu dia nggak bisa lari, nggak bisa lupa. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya identitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu nggak akan terlupakan. Ya, kalau Tuhan tidak menggunakan tanda-tanda fisik, Tuhan taruh di hati kita sebuah tanda yang begitu kuat, yang Anda nggak bisa nipu hati Anda sendiri dan nggak bisa hilang. Ada Roh Kudus di situ yang bersemayam. Ada meterai yang memeteraikan hati kita. Ada stempel meterai di hati kita. Dan stempel itu bukan dari tinta, tapi dari meterai Roh Kudus. Dari Roh Kudus ada di hati kita. Ini meterai ini ada terus. Sehingga engkau sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, nggak bisa itu kita bohongin hati kita. Bahkan ketika kita lagi mungkin terpuruk, jatuh dalam dosa, Roh Kudus bicara, siapa Anda? Who am I? Kita ini anak Tuhan. Selalu diingatin. Supaya kita nggak lari jauh dari Tuhan. Kembali lagi mengingat akan Tuhan. Kembali lagi mengingat akan Tuhan. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persoalannya daripada Simson ini adalah dia bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Ini kali kedua lagi. Pertama di Timna kan? Sekarang ketemu Delila lagi. Ini memang nggak mengendalikan diri ini Simson ini. Sayang sekali ya. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat bagaimana dia diganggu oleh perempuan, dibujuk, dirayu dan sebagainya. Ingin cari tahu rahasia kekuatannya. Nah, kalau rahasia kekuatannya jebol, ketahuan, bagaimana dia bisa berperan untuk melayani Tuhan? Kalau andai kata rahasia kekuatannya diambil, gimana coba? Tapi Simson ini orangnya iseng. Urusan penting itu, dia tahu kekuatan dari Tuhan itu kan pengurapan dari Tuhan. Itu harus dihargai, jangan iseng-iseng lah. Tapi ini Simson iseng. Macam-macam lah. Dia bilang, ikat saya dengan sinar busur, ya, tali dari senar busur. Kalau diikat dengan senar busur, saya bisa nggak berdaya. Macam-macam lah. Dia bilang, ini itu. Dia iseng banget. Padahal urusan nasir Tuhan, tanda yang Tuhan kasih itu nggak boleh diisengin. Ya harus diseriusin, harus dihargai. Jangan main-main, saudara. Ya, kita juga sebagai anak Tuhan nih ya, diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan. Jangan iseng-iseng dengan Roh Kudus. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Hargai dan hormati itu, saudara. Jangan jadi bahan candaan atau bahan mainan dalam pelayanan, dalam ibadah. Ya, bukan sebagai alat atau bukan sebagai bagian untuk kita gunakan untuk action istilahnya begitu ya. Untuk unjuk diri, bukan. Untuk nunjukin siapa saya, gak bisa. Ini Roh Kudus harus dihormati. Kita tahu kan, Roh Allah yang menaungi Simson sehingga dia dipakai Tuhan luar biasa. Hargai itu, jangan main-main. Nah, ini kita belajar ya. Memang kita harus banyak belajar supaya kita harus lebih hati-hati di dalam persoalan iman kita. Amin, saudara. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini ternyata ditanya. Akhirnya, kalau itu lagi ya nggak kuat juga. Berkali-kali kan perempuan ini yang bernama Delila menggoda, merayu dengan 1000 macam cara, dengan tangisan 1001 macam model dia bikin. Nangis terus dan sebagainya.
Ya saudara, kalau dia lagi yang ganggu, ya lama-lama nggak kuat. Meskipun disimpan dalam hati, nggak ada yang tahu, cuma orang tuanya Simpson, Manoah dan istrinya saja yang tahu mungkin. Tapi kalau itu lagi yang dia hadapi, diganggu, ya jatuh juga. Ini juga jadi pelajaran sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus yang diurapi Tuhan. Jangan sok jagoan lah ya. Jangan sok jagoan merasa bisa. Udah tahu-tahu itu godaan, sudah tahu-tahu itu jebakan dosa, jebakan iblis. Enggak apa-apa kok. Saya bisa, saya kuat, saya mampu. Kalau itu terus, 1-2 kali Anda bisa lolos. 1-2 kali lolos, tapi 10-80 kali Anda gagal. Jatuh lagi di situ. Karena itu lagi, Anda sudah tahu itu bahaya, masih di situ saja. Masih merasa diri jagoan. Di situ terus, percayalah, pertahanan pasti akan jebol. Pertahanan pasti akan jebol. Makanya Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Termasuk Anda yang diurapi Tuhan juga, rusak pasti. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu udah pasti. Lihatlah si Simpson, rahasia dia itu saudaraku ya. Tiap hari digangguin, digodain, plak, jebol juga. Nah, kita harus hati-hati ketika Roh Kudus kasih kepekaan kepada kita, ini nggak boleh, sudahlah, tinggalin. Ini janganlah, udahlah, tinggalin. Kita harus serius sama Tuhan, saudara. Kapan lagi kita akan serius? Kalau bukan sekarang, saudaraku ya. Waktu yang makin singkat, Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kali. Kalau Tuhan Yesus nggak datang kedua kali sekarang, kita yang nanti akan menghadap Tuhan. Kita nggak tahu kapan kan? Tapi kita harus siap. Kapanpun bisa terjadi. Kita harus serius di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dialami oleh Simpson. Karena digangguin terus, nggak keluar, tetap ada di situ. Akhirnya keceplosan. Ini kan actionnya Delila minta ampun dah. Di sini dikatakan, setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Sampai udah kayak gitu loh. Gelisah betul si Simpson. Ya, perasaannya tertekan, nggak kuat lagi, nggak bisa tahan hatinya. Bukannya keluar dari situ, ya itulah karena dia membiarkan matanya terpikat terhadap dunia, ya, terhadap jebakan dunia, terhadap tawaran dunia. Dalam hal ini ya si Delila itulah. Dia terpikat. Dia udah tahu Delila mencelakakan dia. Dia tahu niat Delila nanya itu untuk mencelakakan. Tapi dasar makang puji ya, dasar ya angku juga ini Simpson ini merasa hebat. Akhirnya saudaraku, dia sendiri konflik dengan dirinya. Kenapa? Dia tahu nggak boleh ngomong. Simpson tahu nggak boleh ngomong. Tapi dia diminta untuk ngomong. Makanya dia menderita sendiri. Itu namanya konflik batin. Susah sendiri. Cari sendiri sih. Susah sendiri, menderita sendiri. Ngapain sih menyusahin diri sendiri, saudara? Dimana di dalam hati nurani kita tahu itu nggak boleh. Ya, tapi kita biarin itu terus terjadi. Maka batin Anda akan gelisah. Anda tidak akan tenang. Susah, diri Anda sendiri akan susah. Makanya Tuhan berkata, hati-hati termasuk si Kain. Ini kan dibujuk rayu. Kalau Kain tuh lagi amarah, sama, lagi emosi tinggi atau lagi perasaan dipermainkan oleh seorang wanita, sama saudara, gelisah. Itu kalau dibiarin akan berbuat dosa, kata firman Tuhan. Dan ini terjadi. Keceplos dia curhat, dia cerita bahwa dia punya kepala nggak boleh kena pisau cukur. Maka Delila mendengarkannya. Delila punya siasat. Di pangkuan Delila dia kasih Simpson tertidur lelap. Kemudian 7 rambutnya ini, 7 kepangan rambut itu dicukur. Setelah Simpson bangun, tak berdaya lagi. Hilang kekuatannya. Ini iblis kerjanya kayak gitu, saudara. Iblis mengejar di mana kekuatan kita. Dan dia ingin mencuri kekuatan kita. Dia ingin meruntuhkan kekuatan kita. Sampai kita plontos kayak gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak berdaya lagi. Tinggal pasrah. Mau diapain ya udah.
Udah nggak punya kekuatan lagi. Jadi memang iblis mengganggu, dia cari tahu di mana kekuatan kita itu mau diruntuhkan, dikorek pelan-pelan sampai Anda gelisah, akhirnya Anda runtuh sendiri, hancur sendiri. Kalau sudah hancur kayak gitu, kayak si Simpson yang pelontos itu, saudara, nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan mau kita digunduli oleh setan, saudara. Nggak maulah. Jangan mau Anda digunduli oleh setan sehingga kekuatan, kemampuan, iman Anda yang teguh rontok semuanya. Rugi kita. Jangan izinkan diganggu oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa setan, bujuk rayu setan, perbuatan-perbuatan iblis. Kenapa? Apes itu hidup, saudaraku. Lihatlah, perhatikan Simpson. Setelah itu apa? Susah hidupnya. Dia ditangkap, dikerjain habis-habisan oleh Filistin. Dan Delilah mendapatkan uang yang banyak. Delilah mengambil untung setelah mengetahui kelemahannya Simpson. Yang susah apa? Simpson juga. Mana itu cinta kan? Cintrong-cintrong kayak gitu. Akhirnya justru dijual. Delilah menjual Simpson dalam keadaan kekuatannya sudah nggak ada lagi. Ini pelajaran. Bujukan iblis, bujukan dunia. Kelihatannya waduh indah nih bujukan dunia, menarik dan sebagainya. Hati-hati, saudara. Nanti engkau akan dijual terhadap hal-hal hidupmu ini. Dijual kepada perbuatan-perbuatan iblis. Habis kita. Hancur apa yang kita bangun. Rugi kita. Pelontoslah kehidupan kita. Gundul semuanya. Habis. Seperti bukit atau gunung yang gundul, saudaraku. Nggak ada harapan. Yang ada erosi. Lama-lama gak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Hancur tuh gunung. Jadi gersang kayak padang gurun. Nah, hidup kita nggak mau seperti itu. Ya, jadi kayak padang gurun, kering, kerontang, dan sebagainya. Nggak mau. Jadi kita harus berkata, Tuhan, aku mau belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak terikat dengan hal yang demikian. Untuk tidak mau sembarangan curhat. Ya, sembarangan mengatakan hal-hal yang nggak perlu, yang nantinya akan menghasilkan petaka. Kita minta hikmat Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan. Curhat ini berarti kan isi hati diserahkan kepada Delilah, akhirnya menghasilkan petaka. Isi hati Anda, kehidupan Anda jangan serahkan terhadap dunia, saudaraku. Delilah ini menggambarkan godaan dunia. Isi hati Anda, diri Anda itu, hati Anda mewakili, ya. Jadi apa hatimu, mestinya itulah hidupmu. Janganlah hatimu engkau serahkan kepada dunia. Engkau akan curhat kepada dunia, hidupmu akan hancur. Kalaupun engkau gelisah, datanglah kepada Tuhan. Bicara sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, cari firman Tuhan. Kalaupun engkau ingin curhat, curhatlah kepada Tuhan. Isi hatimu, kerinduanmu, kegelisahanmu, katakan kepada Tuhan. Kalaupun engkau ingin mendapatkan pertolongan, didoakan, hubungi hamba Tuhan, hubungi pastor, ya, didoakan, diberkati. Daripada Anda lari-lari kemana-mana. Sekarang kan kita lihat nih, sosmed ini ada banyak kanal-kanal curhat. Habis hidup kita. Kenapa? Tujuan kanal-kanal curhat itu kebanyakan untuk menelan Anda, untuk mengemahkan Anda. Anda akan ditelan, dimakan, Anda akan dihancurkan, dirugikan. Sedikit saja orang yang murni karena pelayanan, maka menerima pelayanan curhat dalam bentuk pelayanan di sosmed. Jarang sekali, saudara. Jadi yang penting, saudaraku, kita yang pasti-pasti aja sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita jaga diri kita hati-hati, jangan seperti Simpson. Punya kekuatan dari Tuhan, tetapi kekuatan itu diserahkan sia-sia dan tidak berdaya. Kita baru mau berkata, Tuhan, aku mau kuat dan tetap kuat dan tidak sembarangan dalam hidup ini. Kita tetap kuat dan dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita akan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus karena tidak mau terjebak dengan perbuatan-perbuatan iblis, dengan godaan-godaan dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa saat ini, saudaraku. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat Tuhan yang telah memberkati kami. Tuhan ajarkan kami supaya menjaga hati kami. Tidak gampang curhat dengan dunia, tapi kami lebih bagus curhat kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Hidup kami, isi hati kami adalah hidup kami. Kami utarakan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban dan kekuatan. Ajar kami menghargai pengurapan Tuhan dalam diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menghormati itu dan tidak mengumbar itu. Tidak menggunakan itu sebagai bahan lelucon, action untuk tampil atau bahan-bahan tertawaan yang lainnya.
tapi kami belajar untuk menghormati, meterai Roh Kudus dalam diri kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati usaha pekerjaan dan keuanganmu diberkati Tuhan, Tuhan memberkati pendidikan dan masa depanmu, Tuhan berkati dimanapun juga engkau berada, apapun yang engkau kerjakan dikenan Tuhan dan dibuat berhasil sampai 1000 kali lipat ganda, dan nama Tuhan makin dipuji dan dipermuliakan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita terus Puji percaya Tuhan. bahwa Tuhanlah yang telah memberkati kehidupan kita. Puji Amin. Tuhan. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Yes. Ya, jika Bapak Ibu saudara-saudara kasih, sahabat Zepro membutuhkan dukungan doa, membutuhkan konseling doa, dapat menghubungi kami lewat nomor telepon yang tertera di layar, yaitu 0878 8881 150. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu saudara-saudara kasih yang telah ambil bagian lewat live chat yang ada, terus memberikan kata-kata kekuatan, kata-kata iman, dan tetap terus setia di dalam kita beribadah kepada Tuhan, bersekutu dalam Tuhan. Terima kasih semuanya yang telah bergabung saat ini, dan kita akan ketemu lagi pada besok pagi jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.